warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Nurfadila dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 2 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Terima kasih kepada Ibu Citra Karisma Islami MPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang konsep dan teori belajar. Baik, langsung pada pembahasan. Konsep dan teori belajar. Sebelumnya, saya sudah membuat sebuah mind map tentang konsep dan teori belajar, di mana poin-poinnya yang pertama pengertian belajar, yang kedua faktor pendukung belajar, yang ketiga prinsip-prinsip belajar, dan yang keempat teori belajar. Langsung pada poin yang pertama, yaitu pengertian belajar. Menurut Slameto tahun 2010, belajar pada hakikatnya adalah suatu proses usaha yang dilakukan untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dan interaksi dengan lingkungannya, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor demi memperoleh tujuan tertentu. Faktor pendukung belajar. Yang pertama, itu faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Faktor internal pertama ada faktor jasmania, yaitu kondisi fisik seseorang yang dapat dilihat dari kesehatan dan cacat tubuh. Kemudian faktor psikologis yang dapat berupa 1. Intelijensi atau kecakapan, yang terdiri dari 3 jenis, yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri ke dalam situasi baru dengan cepat dan efektif, mengetahui dan menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Kemudian ada perhatian. Perhatian adalah pemusatan energi psikis yang tertuju kepada suatu objek pelajaran atau dapat dikatakan sebagai sedikit banyaknya kesadaran yang menyertai aktivitas belajar. Untuk menjamin hasil belajar yang baik, maka seorang siswa harus memiliki perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatiannya, maka timbullah kebosanan sehingga ia tidak lagi suka belajar. Selanjutnya, minat. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar. Karena bahan pelajaran yang tidak disesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan baik karena tidak ada daya tarik baginya. Selanjutnya yaitu bakat. Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru akan terrealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Bakat mempengaruhi belajar. Bahan pelajaran yang diambil sesuai dengan bakatnya, maka hasilnya siswa yang bersangkutan akan senang belajar dan giat dalam meraih prestasinya. Kemudian motif. Motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Untuk mencapai tujuan tertentu, perlu adanya tindakan, sedangkan yang menjadi penyebab tindakan adalah motif itu sendiri sebagai daya penggerak dan pendorong. Dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa yang dapat menjadi motif seorang siswa sehingga memiliki perhatian dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang menunjang pembelajaran. Kematangan dan kesiapan. Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang. Belajar akan lebih berhasil jika anak sudah siap atau matang. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan. Karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Kesiapan ini diperlukan dalam proses belajar. Karena jika siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan menjadi lebih baik. Berikutnya faktor kelelahan yang terdiri dari 2, ada faktor jasmani dan faktor rohani. Faktor jasmani bisa kita lihat dari kondisi tubuh secara nyata, yaitu seseorang yang sudah lemah, lunglai, dan memiliki kecenderungan untuk berbaring. Sedangkan faktor rohani itu bisa dilihat dari seseorang ketika ia sudah tidak mulai fokus,
dan kehilangan konsentrasi atau bahkan stres dalam proses pembelajaran. Faktor pendukung belajar yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu. Faktor yang pertama, faktor keluarga, yaitu lingkungan yang sangat mempengaruhi kegiatan belajar, ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, letak rumah, pengelolaan keluarga, semuanya dapat memberi dampak terhadap aktivitas belajar. Hubungan antar anggota keluarga yang harmonis akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar dengan baik. Yang kedua, faktor sekolah. Lingkungan seperti guru, administrasi, teman-teman sekolah, dan fasilitas sekolah dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa. Hubungan yang baik di sekolah dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik lagi di sekolahnya. Yang ketiga yaitu faktor masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan memengaruhi belajar siswa. Lingkungan sekolah yang kumuh, banyak pengangguran, dan anak terlantar juga dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Paling tidak, siswa itu kesulitan ketika memerlukan teman belajar, diskusi, atau meminjam alat-alat belajar yang kebetulan belum dimilikinya. Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Dengan adanya perhatian dan motivasi, maka siswa akan melakukan proses belajar atau membiasakan diri dengan belajar yang baik, sehingga ia dapat memperoleh hasil yang diinginkan. Dua, yaitu keaktifan. Keaktifan itu banyak ragamnya, misalkan keaktifan fisik berupa kegiatan membaca, menulis, dan sebagainya. Keaktifan psikis berupa menjawab pertanyaan, menyimpulkan hasil diskusi, dan sebagainya. Kemudian, keterlibatan secara langsung. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap isinya. Yang diharapkan siswa dapat terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Berikutnya yaitu pengulangan. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya ingat siswa, daya hayal, daya pikir, dan sebagainya akan berkembang. Dan juga apabila daya-daya tersebut dilatih dengan pengadaan pengulangan-pengulangan, maka akan menjadi sempurna. Contohnya, pada saat belajar tidak hanya membaca, akan tetapi mengerjakan soal-soal latihan. Selanjutnya yaitu tantangan. Pelajaran yang memberi kesempatan pada siswa untuk menemukan konsep-konsep baru, misalkan dengan bereksperimen, melaksanakan tugas terbimbing, maupun sebagainya, itu dapat meningkatkan daya kreativitas siswa. Berikutnya yaitu balikan dan penguatan. Seorang siswa belajar lebih banyak bila mana setiap langkah segera diberikan penguatan. Hal ini timbul karena kesadaran adanya kebutuhan untuk melakukan balikan dan sekaligus penguatan bagi setiap kegiatan yang dilakukan. Contohnya adalah ketika menerima hasil ulangan, siswa yang diremedial itu akan segera memperbaiki nilainya. Berikutnya, dan yang terakhir itu perbedaan individual. Tiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan siswa lain akan membantu siswa menentukan cara-cara belajar dan sarana belajar yang tepat bagi dirinya. Contohnya saat ia menentukan tempat duduk, menyusun jadwal belajar, dan sebagainya. Selanjutnya, teori belajar. Teori belajar yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori ini berorientasi pada perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman menggunakan model stimulus respon. Orang yang belajar diposisikan sebagai individu yang pasif dan menggunakan metode pelatihan untuk memicu respon atau perilaku tertentu. Evaluasi dan penilaian pada teori behavioristik akan didasarkan pada perilaku yang tampak. Guru tidak akan banyak memberikan ceramah atau materi, namun akan memberikan instruksi singkat yang diikuti dengan pemberian contoh melalui simulasi atau dari guru itu sendiri. Contoh penerapannya, ketika seorang guru memberikan reward kepada siswanya yang bisa menyelesaikan tugas
dan memberikan punishment kepada siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Teori yang kedua yaitu teori kognitif. Proses belajar akan berjalan dengan baik apabila materi pelajaran yang diberikan secara berkesinambungan dan beradaptasi dengan tepat dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Proses ini tidak berjalan sepotong-sepotong, melainkan bersambung dan menyeluruh. Guru bukanlah sumber pembelajaran utama dan bukan kepatuhan siswa yang dituntut dalam teori ini, melainkan refleksi mengenai apa yang dilakukan siswa dalam memperhatikan perintah dan apa yang dilakukan oleh guru. Evaluasi dalam teori ini bukanlah bertumpu pada hasil, namun pada seberapa sukses siswa mengorganisasi pengalaman yang didapatnya. Yang ketiga, teori konstruktivitis, yaitu teori belajar yang menyatakan bahwa permasalahan dimunculkan dari pancingan secara internal dan muncul karena terbangun berdasarkan pengetahuan yang direkonstruksi sendiri oleh para siswa sedikit demi sedikit, dan hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak datang secara tiba-tiba. Teori ini diartikan sebagai upaya untuk membangun susunan hidup yang berbudaya modern. Pengetahuan tidak dianggap sebagai seperangkat fakta, konsep atau kaidah yang sudah siap untuk diambil dan diikat begitu saja, melainkan harus direkonstruksi oleh manusia dan diberi makna yang dapat didapat melalui pengalaman yang nyata. Jika siswa terlibat dalam konsep belajar secara langsung, maka mereka akan dapat mengingat informasi dan konsep itu lebih lama. Teori berikutnya yaitu teori humanistik. Teori ini menyatakan bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan, asal bertujuan untuk memanusiakan manusia, agar dapat mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri pelajar secara optimal. Teori ini merangkum dan memanfaatkan kelebihan serta kekurangan berbagai teori pelajar untuk mencapai tujuannya. Guru berperan sebagai fasilitator untuk memberikan motivasi dan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswanya. Pelaku utama dalam teori ini adalah siswa yang dapat memaknai proses pengalaman belajar dengan sendirinya. Pelaku utama dalam kegiatan ini adalah siswa yang dapat memaknai proses pengalaman belajarnya dengan sendirinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf untuk setiap kekurangan dalam penyampaian materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ditutup, Nasrul minallah wa fathun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.